Majelis HKBP dari Sampurna mengucapkan selamat beribadah pertangyangan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 29 dan 30 Oktober 2020 dari week 1 sampai week 13 dan HKBP Marsada Gunung Putri. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 1, kita nyanyikan ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 374, kita nyanyikan ayat 2.
kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertanyaan malam ini, tertulis dalam Mazmur 91, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita baca secara responsorial. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang aku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerit penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudingi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 675. Kita nyanyikan ayat 1 tambah 4. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Salam dan selamat malam bagi kita semua. Horas Amanginang. Kami mau sapa semua jemaat Tuhan, jemaat HKBP Jati Sampurna dari week 1 sampai week 13, dan juga jemaat yang kami layani di HKBP Marsada Gunung Putri. Salam bagimu, Horas Amanginang. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan lewat renungan pada ibadah malam ini
yang dikutip dari kitab Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9, bait yang pertama hingga bait yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Kemudian Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah penyembuhan orang lumpuh dalam nats ini sangat unik dan sangat menakjubkan. Di mana letak keunikannya? Di mana keunikan ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Mari kita melihat perbedaan perbuatan Yesus manakala ia menolong dan menyembuhkan orang sakit, jika kita bandingkan dengan perbuatan manusia saat manusia memberi pertolongan kepada sesamanya dan memberi penyembuhan. Ketika Yesus memberi penyembuhan atau memulihkan orang sakit, dalam nats ini adalah orang lumpuh, sangatlah berbeda dengan tindakan para medis. Ketika kita melihat orang sakit terpapar di rumah sakit. Biasanya ketika ada orang sakit di UGD atau di rumah sakit, para medis bertindak melalui berbagai syarat. Saat kita membawa orang sakit ke rumah sakit, lalu dibaringkan di IGD, para medis bertanya, siapa penanggung jawabnya? Siapa keluarganya? Bagaimana pembayarannya? Asuransikah? Lewat BPJS kah? Atau lewat pembayaran secara umum? Itu real.
Setelah itu mereka memberi diagnosa dan kemudian memberi tindakan. Kemudian gimana? Harus rawat inap dulu, lewat proses dulu. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit dalam nats ini, dia menyembuhkan hanya lewat firman-Nya. Dia menyembuhkan hanya dengan perkataannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau ngajak kita semua berkonsentrasi menghampiri atau melihat suatu mujizat Tuhan, tanda ajaib di kota Kapernaum. Yang mana dalam kisah penyembuhan di kota Kapernaum bisa kita temukan hal-hal yang istimewa, yang relevan untuk kita semua jika kita menoleh ke belakang akan realitas kehidupan ini. Ibu bapak jemaat yang terkasih, kisah penyembuhan orang lumpuh dalam perikop ini adalah potret kehidupan tragedi kemanusiaan. Inilah potret tragedi kemanusiaan. Pada ayat 2 dikatakan merujuk ke kota Kapernaum. Songon nataida di pertikiatan naparpudion, kita berhadapan dengan suasana tragedi kemanusiaan ketika COVID-19 sedang mewabah, mengancam kesehatan manusia, mengancam kehidupan kita, dan rujukan terakhir adalah Wisma Atlet. Dalam nats ini, tragedi kemanusiaan, ketika ada orang lumpuh, sudah bertahun-tahun dia mengidap penyakit, sakit lumpuh. Beberapa orang temannya menggotong dia, dirujuk ke kota Kapernaum untuk menerima pertolongan, pemulihan, dan penyembuhan. Saudara-saudara, jika kita melihat orang sakit dalam nats ini, yang sudah bertahun-tahun dia menderita, ia lumpuh, dengan tujuan supaya dia boleh menerima pertolongan dan penyembuhan secara total. Saudara, adegan seperti itu juga dapat kita saksikan di berbagai rumah sakit. Ketika wabah virus corona ini sedang berjangkit dan sedang berkecamuk pada saat ini, tanpa membedakan kota atau negara, virus ini sangat berbahaya saat ini kita alami dan kita hadapi. Dan memang sudah banyak teman-teman saudara kita yang sudah terjangkit dan terpapar. Bahkan sudah banyak nyawa yang sudah melayang. Tetapi saat ini mari kita berkonsentrasi pada renungan ibadah malam ini. Di manakah pemulihanmu? Di manakah kesembuhan itu? Amang dan inang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini juga kita melihat dan menyaksikan betapa sakitnya
betapa seriusnya virus COVID-19 ini yang sedang merusak tatanan kehidupan manusia. Idaha mujud. Kita harus beribadah tanpa salaman ya. Kita tidak boleh bersalaman. Harus menjaga jarak. Harus senantiasa cuci tangan dan lain sebagainya. Sebagaimana saya katakan tadi, Wisma Atlet adalah tempat rujukan terakhir bagi teman-teman saudara kita yang terinfeksi dan terkena virus COVID-19 ini. Ketika teman atau saudara-saudara kita positif terinfeksi COVID-19, mereka harus diasingkan, mereka harus diisolasi. Rujukan terakhir, Wisma Atlet, ya, tempatnya mereka diasingkan, dan kita tidak boleh berinteraksi dengan mereka. Saudara-saudara, dalam nats ini, Kapernaum menjadi potret realitas penderitaan manusia seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terinfeksi pada saat ini. Kapernaum mewakili rumah-rumah yang dikucilkan, tempat sepi, dan tempat yang sangat-sangat mengerikan yang diakibatkan oleh dosa dan maut. Di Tikinasal pudo tabu bigion goar Wisma Atlet molo di konteks nuaing holad didok goari mirido pakilalata. Sedih. Itu sangat mengerikan ya. Karena di sana teman-teman saudara kita dikucilkan, diasingkan oleh karena virus yang sangat-sangat menakutkan ini. Hal itu juga merupakan simbol penderitaan dan kesedihan yang amat mengerikan dari sebuah pergumulan orang yang bergelut dengan penyakit, bergelut dengan penderitaan, menderita secara fisik, menderita secara emosional, menderita secara spiritual, bahkan penyakit-penyakit sosial yang sedang berjangkit saat ini. Amang dan inang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghampiri adegan ini. Orang lumpuh bertemu dengan Yesus. Dia hanya mengharapkan belas kasihan dan pertolongan, karena dia tidak berdaya apa-apa. Gobaran ningulut tadui, naswadong gugutta, naswadong dihadihatta. Parsorion ni halak na lumpuh diturpukon, ima manggobarhon parsorionmu inang amang. Kalau dalam nats ini dia sudah merasakan sakit dan penyakit itu menahun. Dan dia berharap pertolongan dari teman-teman, sahabat, dan para orang-orang yang peduli akan dia. Nah, ketika teman-teman
Ketika saudara-saudara kita terpapar, terinfeksi, apa yang boleh kita perbuat amang inang? Ketika teman-teman kita, saudara-saudara kita harus diasingkan di Wisma Atlet, kita tidak boleh besuk mereka ke sana. Kita pada takut terinfeksi. Apa yang boleh kita perbuat? Mari kita berkonsentrasi akan firman Tuhan sebagaimana kita baca dalam nats ini. Naing dohonok kutuhita ingot hamu di bagasan spiritualitas natibuido tarida rasa solidaritas dengan dalam spiritualitas yang tinggi akan membuahkan rasa solidaritas yang baik. Ido nanaing berengotta diturpukon. Perbueni hapor seaudo ulaon asini roha songon napinatu paniaka dongan nina marsahiti diturpukon. Dia digotong, ia diangkat, dibaringkan di atas kasurnya, lalu digotong, diangkat, dibawa ke hadapan Yesus. Mereka bukan tidak mengalami tantangan, sampai-sampai mereka harus membuka atap rumah supaya mereka boleh meletakkan atau membaringkan tubuh orang sakit itu di hadapan Yesus. Ai gudang na mga batinasida. Karena masa sudah berkerumun di sana mau melihat bagaimana Yesus, apa yang mau dia perbuat. Dan ketika Yesus tiba di kota Kapernaum, orang banyak berbondong-bondong datang ke hadapan Yesus. Itu satu tantangan bagi orang lumpuh yang digotong ke hadapan Yesus. Mari amang dan inang berkonsentrasi melihat kisah penyembuhan orang yang lumpuh di sana. Parjulu naking hodok di bagasan asini rohani Jisusido dapok ni ibana hamaluma. Di luar ni dapat. Ya. Dia boleh pulih, dia boleh sembuh ketika dia berhadapan dengan Yesus. Ia mengharapkan bantuan dan pertolongan sebelumnya, tetapi pengharapannya selama ini belum kenyataan. Lalu kapan terkabul? Pertemuan dengan Yesus itu membuahkan, ya, merealisasikan apa yang dia harapkan selama ini, yaitu supaya dia boleh pulih dan sembuh total. Sekarang dalam keadaan dan situasi dan ketidakberdayaannya, bahkan saat dia frustrasi dari zona kesedihannya dan dari penderitaan yang luar biasa, dan dari zona kesedihan dan penderitaannya yang luar biasa, Yesus datang dan menghampiri realitas penderitaan orang sakit, orang terbeban dan orang lumpuh tersebut. Sebuah cahaya terang dari Yesus mengusir kegelapan yang ada di dalam hatinya. Dan penyembuhan serta pemulihan itu nyata dan
terjadi. Dosanya diampuni, sakit dan penyakitnya diangkat, ia dipulihkan dan boleh menerima kesembuhan yang total. Nah, dari kisah ini apa yang boleh kita renungkan Amanginang? Yang pertama, oleh kasih Yesus ia diubah dan dibaharui. Ya. Dalam Yesus pasti ada transformasi kehidupan. Ada transformasi kehidupan. Lihat orang lumpuh dalam nats ini. Hidup dan kehidupannya diubah dan dibaharui. Yang tadinya dia ada di zona kegelapan, saat ini dia diubah dan dihantarkan tiba pada zona terang. Yang tadinya dia menderita, tidak berdaya apa-apa, saatnya situasi akan mengubah oleh Yesus. Oleh Yesus dia disuruh, bangunlah, angkatlah kasurmu, berjalanlah, pulanglah. Itu janji Yesus. Itu seruan Yesus dalam nats ini. Orang yang terbaring karena penderitaan sakit lumpuh dipulihkan dan dibangunkan. Ia boleh melanjutkan kehidupannya seperti biasa dan ia menerima kesembuhan. Amang dan Inang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah penyembuhan ini kita boleh melihat dan menyaksikan bahwa Yesus itu kasih. Yesus itu kasih dan kasihnya tanpa syarat. Tanpa kriteria. Daksongon nabinain ijol manaking. Mololau hita turu masakit. Pihak hita di UGDI. Budak suku-suku. Ada. Ise keluarga nyon. Ise penanggung jawab nyon. Boha pembayaranna. Adong do deposit na jolo. Asa ada tindakan. Banyak kriteria dan persyaratan amang inang. Tetapi kasih Yesus dalam nats ini itu tanpa syarat. Yang mengasihi kita tanpa apa adanya. Itu bedanya kasih duniawi dengan kasih Yesus. Kasih Yesus itu sejati. Kasih Yesus itu apa adanya. Kasihnya itu sempurna. Ya, sempurna. Bukan seperti kasih duniawi, ada apanya. Ada apanya. Tetapi kasih Yesus itu sempurna adanya. Itu tanpa syarat. Persea doho disi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, orang lumpuh dalam nats ini langsung menerima pemulihan. Begitu Yesus melihat dia datang. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia langsung merespon. Yesus langsung memberi pemulihan. Jala didok nungah sesadusam anahan. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Dan setelah dosanya diampuni, dia dipulihkan secara total. Ia diubah. Ya, dari hidup yang dirundung beban atau masalah diubah menjadi hidup yang penuh sukacita. Yesus peduli, Ia kasih, Ia bersimpati dan berempati
kepada orang lumpuh dan juga kepada kita saat ini. Sahih ni roham inang. Sahih ni roham amang. Buon matu Jesus. Nama berunduk pikiran mi inang. Nama bejuk roham inang amang. Tu Jesus maru. Ia mengampuni kita. Ia punya kuasa dan otoritas untuk memulihkan dan mengampuni kita. Sebagaimana dia katakan dalam nats ini, hai anakku, dosamu telah diampuni. Persoalan sonari menuju rohata, mulu marsak kita, mulu marsahit kita, itu dia kita mengeluarkan. Mari berkonsentrasi kepada nats renungan ini. Undanglah Yesus. Izinkan Yesus berjalan di hadapanmu inang amang supaya masa depanmu juga terjamin. Itu seruan renungan ini. Bersama Yesus engkau pasti akan bisa. Engkau pasti akan dipulihkan. Seberat apapun itu beban hidupmu inang. Apapun sakit dan penyakitmu amang. Yesus tahu dan Yesus peduli. Bersama Yesus pemulihan pasti akan terjadi dan nyata saat ini juga. Amin. Dan kami serahkan kembali kepada amang liturgis atau moderator untuk memandu acara sharing atau diskusi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk firman yang telah sampai kepada kita. Kalau ada yang ingin bertanya untuk kebenaran firman Tuhan, kami berikan sesi pertanyaan. Yang pertama, siapa kita yang pertama? Amang, silakan Amang Senaga untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Berdiri Amang. Alade, ya Muhammad Badila, memperlalu sudah sondo jemaat. Jadi harus ada pertanyaan siang kami. Menurut keterangan King siang Matius ayat 1 sampai 8. Pertanyaannya songonon. Apa dan hal apa yang mendasari para ahli Taurat mengklaim dan menuduh Yesus dalam tanda kutip menghujat Allah ketika Yesus menghampiri dan menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Bukankah tindakan Yesus di sini baik, benar, dan membangun kehidupan dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan? Saya pikir Yesus dalam tindakannya sendiri di sini memanusiakan manusia supaya manusiawi. Tetapi aneh pemahaman para ahli Taurat, justru mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Jadi mohon Amang penjelasannya sedikit. Mengerti? Ya, untuk Amang Senaga, boleh dilanjut yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua nanti sekali menjawab aja. Sekali menjawab aja. Berarti sekaligus ya nanti. Sekaligus menjawab.
Selamat malam, Amang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Malam ini saya mau menanyakan, Amang, soal pengampunan. Orang lumpuh di sini beroleh penyembuhan setelah ia diampuni, setelah dosa-dosanya diampuni. Sementara dia sama sekali tidak ada memohon pengampunan. Artinya pengampunannya itu pengampunan cuma-cuma dan pengampunan dosa-dosanya, dari pengampunan dosa-dosanya. Bagaimana hakikat pengampunan di sini? Bukankah pengampunan yang dia dapatkan di Kapernaum itu murahan atau bagaimana itu, Amang? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Indonesian Turis, Intuan Indonesian Turis Baru Sinaga. Untuk penanya yang ketiga, kami serahkan untuk penanya yang ketiga. Ini. Maulate Amang Situado Penelitian kami nama pertanyaan betul. Sehubungan dengan pertanyaan yang kedua dari Amang, di sini penyembuhannya boleh terjadi setelah dosa-dosanya diampuni. Yang mau saya tanyakan, apakah dia sakit karena dosa atau bagaimana? Itu, Amang. Terima kasih untuk Inang Sihide Wurus Panjuntak. Apakah masih ada Amang dan Inang yang mau menanyakan? Kayaknya cukup, Amang. Cukup, Amang, ya. Oke. Untuk pertanyaannya, Amang, ada 3 pertanyaan tadi. Coba kami serahkan kepada Amang Pendeta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, Amang. Silakan. Ya. Terima kasih buat Inang dan Amang yang mengajukan beberapa pertanyaan di sini untuk kita diskusikan. Yang pertama tadi pertanyaan yang sangat menarik. Hal apa yang mendasari para ahli Taurat untuk mengklaim dan menuduh Yesus itu menghujat Allah? Apa dasarnya? Kita semua setuju. Tindakan Yesus dalam nats ini adalah memanusiakan manusia supaya manusiawi. Memanusiakan manusia supaya manusiawi. Ingiri itu kan molo ngadi karantinahon halak namar sahid. Ate. Kita sudah lihat teman atau saudara kita, jemaat kita yang korban karena COVID-19. Anak dan istrinya tidak boleh melihat bagaimana dia disemayamkan setelah meninggal. Sedih enggak? Ya? Sepertinya tidak manusiawi. Ima jorbu ni sahiti. Ima jorbu ni panahiti. Ate. Dalam nats ini kita lihat Yesus datang dan membawa pemulihan untuk memulihkan seutuhnya. Ya. Jadi bukan memulihkan yang ini lalu membiarkan yang itu. Pemulihan dari Yesus itu secara holistik, menyeluruh. Penyembuhan yang secara menyeluruh. Bukan hanya membebaskan fisik, tetapi juga membebaskan batinia dan rohania.
Idubena didok Yesus. Hai anakku, batinmu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Lalu berikut gimana? Yesus memulihkan sakit secara fisik. Jadi sakit secara fisik dan sakit secara rohani dipulihkan. Itu benar hodok naking. Penyembuhan secara menyeluruh, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani. Jadi pemulihan Yesus itu sempurna adanya. Ya, ibenah hodok naking memanusiakan manusia supaya manusiawi. Nah, dasar apa orang-orang Farisi mengklaim bahwa Yesus itu menghujat Allah? Amang dan inang ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, itu penistaan agama. Itu konsep pemahaman nih halak Yahudi. Bagi ahli-ahli Taurat, ya, bagi orang-orang Yahudi, bagi tokoh-tokoh agama orang Yahudi, Yesus itu adalah penista agama. Itu benar diklaim nasida do diturpukon Yesus itu menista agama mereka, menghujat Allahnya mereka ketika Yesus mengatakan, saya adalah anak Allah. Ketika Yesus mengatakan dalam nats ini, hai anakku, dosamu telah diampuni. Karena menurut mereka, pengampunan dosa itu adalah otoritasnya Allah. Panad daun nasida di Yesus, Yesus itu hanya sebatas manusia biasa. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah atau anak Allah, itu penistaan agama, penistaan imannya mereka. Daktar jalona sidei, ide benetor dido amang. Kamu ini menghujat Allah kami, menista agama kami. Allah di botona sida, dakya mengitubu debata doh di tubuhon. Ya, Allah itu adalah Allah yang esa. Allah itu tidak memperanakkan dan tidak pernah diperanakkan. Jadi ketika Yesus mengatakan, saya adalah anak Allah. Songon na idok munai moloina. Itu penistaan yang luar biasa. Karena kacamata mereka melihat, memahami siapa itu Yesus. Bahwa Yesus itu hanya anak manusia biasa atau anak dari seorang perempuan yang lahir dari rahim seorang ibu. Tangga dogi barasong kita. Jadi ketika Yesus melakukan tanda-tanda ajaib, ketika Yesus mengatakan dogma ajaran yang baru, para tokoh agama dan para ahli Taurat menganggap bahwa statement Yesus itu mencungkir balikan ajaran agama mereka. Ini benar daktar jaluna sidei. Di jala ido cikal bakal. Dasarnya mereka mengadukan Yesus kepada orang-orang Romawi. Ya. Penistaan agama. Penistaan agama. Pencungkir balikan dogma ajaran agama mereka. Itu yang paling mendasari mereka. Lalu setelah itu mereka terus mengintai Yesus. Menjebak Yesus. Kapan dia salah dalam pembicaraan dan juga di dalam tindakan. Ya. Jadi intina amang dakya debata mengitubu doh di tubuhon. Tersongon na idok ni hobar balok todwe.
Molo adong do anak ni de bata, ise ripeni de bata. Deido? Iya, ise ripena. Siapa istrinya? Allah itu mono. Ya. Ida pangatusun na sida. Ya. Daktar jalur na sida. Among ngakat si Joseph tukang hawido. Parhuta-hutaan. Tatadado keluargana. Ida benadidok na sida. Ini penghujatan. Ini penistaan. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, soal pengampunan. Yang saya catat tadi di sini, orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus di dalam nats ini, ya, sama sekali tidak ada berbicara di dalam nats ini emang ya. Ya nang ya. Ya. Yang berinisiatif di dalam nats ini adalah teman-temannya. Molo songo kita dongas sahutana. Dongas sapartanyangan na ini nanti songo kita sinuai. Ya. Mulai mana tuk suadong do kemampuan niba na duhuk guguna. Karena memang dia mengidap penyakit lumpuh yang sudah menahun. Yang sudah sangat lama. Dia tidak berdaya apa-apa inang. Karena dia tidak berdaya apa-apa lalu tidak ada yang bisa dia perbuat apa-apa. Sekalipun dia mendengarkan Yesus mau ada di kota Kapernaum, dia tidak berdaya apa-apa karena dia sakit. Kalaupun dia memiliki kaki untuk berjalan, itu tidak akan mungkin bisa difungsikan. Syukur ada teman-teman yang menunjukkan rasa solidaritas yang baik. Mau menggotong dia, mengangkat dia, dan menepis segala kemungkinan-kemungkinan yang menghalangi mereka. Bagaimana supaya mereka boleh tiba di hadapan Yesus. Sampai-sampai mereka membongkar atap rumah. Dari atap rumah mereka masuk ke ruangan. Supaya boleh ketemu dengan Yesus. Itu ketekunan dan kesungguhan perjuangan iman yang sangat luar biasa. Oleh ketekunan dan perjuangan itu Yesus merespon, "Hai anakku, sungguh besar imanmu. Dosamu telah diampuni." Lalu pengampunan yang boleh kita lihat dalam nats ini pengampunan seperti apa? Pengampunan itu adalah prakarsanya Tuhan, bukan upaya manusia. Pengampunan itu adalah prestasi Tuhan, bukan prestasi kita. Ya. Kita tidak akan mungkin menghapuskan dosa kita jikalau bukan Tuhan yang memberikan anugerah untuk mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Hidup benahudok pengampunan itu adalah prakarsa Tuhan dan itu adalah anugerah pemberian secara cuma-cuma. Pengampunan itu murah tetapi bukan murahan. Bedakan? Murah tetapi bukan murahan. Murah kita dapatkan, tetapi pengampunannya itu bukan pengampunan yang murahan. Pengampunan itu sejati dan berkualitas. Sempurna adanya. Songkolongai dia teh. Alani ido tungholan alani asini rohani de batado. Dang alani perminggu tay daw. Dang alani pelayanat tay daw.
dangalani status taidao. Idi bena dangalani amal tate. Dihalahado alani amal na kan? Ya. Molo dihita dangalani amal ta. Idi bena hobar balok tadi sangat gotoldo memudahon mengajarhon soal teologi amal. Ya. Kalau di dalam ajaran Kristus amang tidak ada istilah amal, yang ada adalah anugerah. Apalah amalmu di hadapan Tuhan inang? Apalah amalmu amang di hadapan Tuhan? Yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini bukan perbuatan baik, tetapi kasih dan anugerah Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa benar di hadapan Tuhan kalau memang dengan mengandalkan perbuatan atau kebajikan kita. Semua sudah error. Tetapi oleh Tuhan kita dibenarkan. Kita diampuni. Ya. Jadi pengampunan itu sempurna adanya. Dan itu sejati. Itu nomor 2. Nomor 3. Sehubungan dengan pengampunan yang pada nomor 2 tadi, apakah orang yang disembuhkan ini dia menderita selama ini karena dosa yang dia lakukan? Ya. Dalam nats ini tadi sudah jelas kita baca inang, amang, ya. Yang pertama, tindakan Yesus bukan menyembuhkan sakit secara fisik, tetapi memulihkan batin dan rohani orang sakit. Ya. Apalah artinya? Ya. Fisik ini sehat, ya. Kalau memang roha kita sakit dan tidak beres. Lihat, ya, nagumodang mabikas sahik ni jolma pikiran neruduk. Sahik roha ate. Alanido molomar sahik roham segado nang ulommu. Moloruduk pikiranmu marsahik roham sursar nang ulommu. Ide benar lihat tindakan Yesus yang pertama dan yang terutama dalam nats ini adalah memulihkan batin dan rohani orang sakit tadi. Ya. Saya tidak mau katakan itu dampak dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya atau ia sendiri. Memang dia adalah orang berdosa. Karena pada hakikatnya semua manusia ini adalah orang berdosa, ya. Tetapi saya tidak mau klaim bahwa dia mengidap penyakit lumpuh karena dosa yang dia lakukan. Tetapi mari lihat tindakan Yesus. Yang pertama dan yang terutama adalah pemulihan secara batin, memulihkan secara rohani. Setelah rohaninya dibereskan, lalu Yesus membereskan secara fisik. Iben hodok konaking pemulihan secara seutuhnya. Ya, pemulihan secara jasmani dan pemulihan secara rohani. Ya, seutuhnya. Jidang bui telpang ate. Ya. Dang bui hola rohani ikut dohok do secara jasmani. Ai manang bohape marpepeng gohapor syauta molo marsikor dagikta. Pasti do iya teh. Iya. Ikonadong do keseimbangan nate. Dan itu hakikat kehadiran Yesus di antara umat manusia secara khusus dalam konteks ini di kota Kapernaum memulihkan secara seutuhnya. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka memiliki hidup
bahkan memiliki hidup yang seutuhnya, memiliki hidup yang berkelimpahan. Dalam Yesus, sukacita dan berkat itu pasti akan melimpah. Amin. Mau lihat ma? Pinasah mamu setu amang moderator. Nanti mari kita sambut mah. Masih pularan apa nih? Nau sukun ni apa aman dan inang. Mendengar isi pulih. Tapi ke perbasatan ni mah tuang padita soal panjang panutup. Tema date. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada ibadah malam ini. Jikalau Tuhan berkenan menghampiri hidup dan kehidupan kami, jikalau Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni kami, dan memberikan kami dan pemulihan yang sejati, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami supaya kami boleh mengimplementasikan pemulihan dan pengampunan Tuhan, serta keselamatan dari Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa yang baik, mari Engkau berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami diperlengkapi untuk memasuki zona kehidupan baru, supaya kami boleh beranjak dari zona lama, memasuki hidup dan kehidupan yang baru, memasuki sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sapaan akan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa untuk persekutuan kami, ibadah sektor ibadah week yang dilakukan dilayani oleh gereja-Mu, secara khusus HKBP Jati Sampurna dan Marsada Gunung Putri. Mari Bapa berkenalah untuk memberkati setiap ibadah dan peribadatan kami. Engkau sempurnakan puji-pujian kami, doa dan ibadah kami. Dan berkenanlah untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun beban, apapun tekanan, apapun problema, masalah yang kami hadapi, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan memulihkan kami, supaya kami boleh pulih jikalau Tuhan yang memulihkan. Jika Engkau mengampuni kami, maka kami akan terampuni. Ketika Tuhan memulihkan kami, pasti kami akan disembuhkan secara total. Itu doa dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima dan sempurnakan doa kami. Hanya di dalam kasih-Mu oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita sebelum doa syafaat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 662. Kita nyanyikan ayat 3 dan 4.
Kita bersatu dalam terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, di mana saat ini ibadah kami Tuhan sudah berjalan dengan baik. Itu karena kasih karunia-Mu kepada kami ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mendengarkan puji-pujian dan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh berfirman dan boleh kami perlengkapi dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur di mana Tuhan hamba-Mu telah menyampaikan. Biarlah Engkau juga Tuhan memberkati keluarga amang kami pendeta saat ini yang menyampaikan firman-Mu agar tetap menjadi saluran berkat buat dimanapun amang pendeta kami untuk menyalurkan firman-Mu dalam kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, kami juga yang hadir di sini Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga kami boleh Tuhan melakukan yang terbaik untuk melakukan keseharian kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami ingin memohon, menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan boleh mendengarkan permohonan kami. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami serahkan seluruh ruas kami Tuhan, mulai dari week 1 sampai 13 dan HKBP Marsada Gunung Putri. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh juga mendapatkan sukacita dari Engkau. Bapa, saat ini juga Tuhan, kami serahkan semua parhalado kami, HKBP Jati Sampurna. Biarlah Tuhan Engkau juga pakai menjadi pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan semua pelayan mereka boleh menjadi saluran berkat juga Tuhan. Tuhan, begitu juga seluruh pendeta kami juga Tuhan di HKBP Jati Sampurna ini, Pendeta Amang Marolop, Pendeta Pangundian dan Pendeta Inang Krista. Kami juga Tuhan serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati mereka melalui firman-Mu yang mereka selalu memberikan renungan setiap pagi Tuhan, sehingga boleh Tuhan kami menjadi berkat juga dan kami tidak lemah, sehingga kami boleh juga Tuhan kuat di dalam kasih tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, seluruhnya juga Tuhan, seluruh panitia sending dan untuk melaksanakan semua proses, kiranya Tuhan juga yang selalu memberkati. Terlebih ya Bapa di HKBP Riau, Jambi Riau, Tuhan saat ini mereka sangat membutuhkan proses pelayanan. Seluruh Tuhan kami juga serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan pakai mereka agar boleh mereka menjadi saluran berkat dan boleh mereka juga bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan juga Tuhan amang pendeta kami Marolop saat ini Tuhan dalam pemulihan. Biarlah Tuhan juga tetap selalu memberkati amang kami ini dan semakin pulih dalam sakitnya, sehingga dia juga boleh kembali seperti biasa dan beraktivitas Tuhan. Seluruh keluarganya juga Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan yang Engkau berikan duka kepada inang kami, Inang Krista, minggu yang lalu Tuhan, yang Engkau panggil orang tua mereka Tuhan. Biarlah Tuhan semua keluarga yang ditinggalkan penghiburan sejati dari Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami sangat rindu seluruhnya Tuhan ruas-Mu untuk datang ke gereja-Mu, tapi karena melalui COVID ini Tuhan kami tidak bisa datang. Sangat sedih Tuhan, tapi kami percaya dimanapun kami ibadah, walaupun di rumah, biarlah Tuhan yang selalu menyertai, terlebih anak-anak kami Tuhan sekolah minggu.
yang saat ini juga masih streaming, masih di rumah masing-masing Tuhan, tolong berikan selalu yang terbaik buat anak-anak kami sehingga mereka tidak lemah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan tidak mengabaikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga saudara-saudara kami yang sakit, mulai dari yang kecil, siapapun Tuhan dari anggota kami, biarlah Tuhan juga yang selalu turun tangan, turut campur untuk perobatan. Engkau yang selalu beserta mereka Tuhan untuk memulihkan segala yang ada dialami mereka, penyakit dalam tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak Tuhan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tapi Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan, tapi kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Engkau kuatkan kami, Engkau sanggupi kami Tuhan untuk menjalani ini semua, agar kami tetap sanggup. Ketuklah pintu hati kami Bapa, agar kami selalu dekat dengan Engkau dan dekat memuji Engkau Tuhan, dan kami tidak akan mengabaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh baik, pelihara kami Tuhan, agar kami tidak mengabaikan Engkau ya Bapa. Engkau hadir, berikan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu percaya bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami yang tidak mampu, tapi kuasa dan Roh Kudus-Mu yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga bangsa dan negara kami ini, kami juga serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik kepada pemimpin, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, agar mereka juga boleh menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan kami saat ini juga Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 465. Kita nyanyikan ayat 1 dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah malam ini. Mari kita berdoa sekaligus menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada kasih karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami untuk Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan di dalam kerajaan Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak kasih karunia dan berkat Tuhan yang sudah kami peroleh, sehingga kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.